Yang belum selesai-selesai Iya. itu yang dibahas. Yang nggak pernah selesai bahkan. Susah emang. Tapi ya oke lah, no problem ya. Kita kan Pernah bahas ini nggak Bang Suma? Bahas moderasi beragama. Moderasi beragama pernah sama pendeta siapa gitu. apa sih maksudnya moderasi itu? Saya sendiri nggak ngerti. Bisa dijelasin nggak moderasi beragama? Menurut Bang Suma bisa nggak di Indonesia menerapkan moderasi beragama? Kalau saya sih melihatnya itu sudah sudah diterapkan, karena moderasi beragama itu justru memperkuat kerukunan gitu Bang. Ya betul. Jadi moderasi beragama itu justru kalau kami memandang adalah salah satu ikhtiar beragama di tengah kemajemukan. Justru itu cerminan daripada ayat suci Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Jadi masing-masing kita kemudian meneguhkan agama kita ini terhadap generasi berikutnya, tentu dengan cara-cara yang baik gitu, bukan dengan menanamkan kebencian atau menanamkan sesuatu yang kemudian melanggar norma-norma beragama dan juga bernegara gitu. Itu sih yang saya tahu. Karena moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, dengan kata lain memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Betul. Iya. Setuju. Suaranya kecil Bang. Setuju. Enggak, kenceng Bapak. Besar udah cukup. Oke. Lanjut Bang Suma. Iya, silakan aja teman-teman. Jadi kalau moderasi beragama itu kan artinya ya ini yang sedang kita lakukan ini. Iya. Adanya kerangka berpikir yang kemudian disusun di dalam berdialog, berdebat, membicarakan suatu masalah, di mana masalah itu kemudian boleh panas pada saat kita dialog, namun setelahnya itu ya kita rangkulan. Karena kenapa? Kita diajak sebagai suatu masyarakat yang hidup dalam suatu cakupan bernegara, ya harus mau tidak mau kita harus mengikat diri sebagai individu yang terikat dengan sistem berbangsa dan bernegara kan gitu. Nah, terkait dengan agama ya itu keyakinan. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing kan gitu. Betul. Gitu ya. Moderasi beragama artinya dengan kelegowoan ya. Iya. Jadi kita berani kemudian mengangkat isu-isu agama yang mungkin masa-masa lampau itu adalah hal yang tabu. Kemudian masa sekarang itu kita bicarakan, kita rundingkan ya, sambil kemudian memahami satu sama yang lain tanpa ada tendensi membenci, menyerang, menyakiti, merusak, apalagi punya niatan kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan saling memerangi satu sama lain. Justru karena ketidakadaan kondisi seperti sekarang itu akan melahirkan satu kondisi di mana kita itu saling mencurigai, saling menakuti gitu. Seakan-akan bahwa Islam itu adalah agama yang ya seperti yang biasa orang katakan. Begitu juga itu kemajuan lah. Yang moderasi beragama artinya menuju ke sana. Ya, saya artinya kan gini Bang. Iya, silakan. Saya berharap justru ya sama seperti yang ada di luar negeri sana, ada di corner gitu ya, di pojok-pojok untuk pojok kota untuk berbicara secara lantang tentang keimanannya tanpa adanya gangguan manapun, secara live, secara langsung gitu. Saya pikir
itu luar biasa, sudah sangat luar biasa. Tapi kita juga udah bergembira lah kalau arahnya ke sana dalam moderasi ini. Ya. Maksudnya Iya, berdialog cuman lebih terkadang leluasa gitu. ini teman-teman, terkadang kita masih bukan kita sih, teman-teman masih terperangkap di dalam kondisi di mana ini adalah hal yang menakutkan gitu. Oh, dialog agama itu hujat-hujatan dan seterusnya. Sampai-sampai saya itu dianggap sebagai orang yang menakutkan mulutnya gitu, suka nyakitin orang. Padahal kalau kita menyadari gitu ya, apa yang akan kita berikan kepada generasi kita selanjutnya kalau bukan keyakinan yang harus difilter dengan berbagai macam metode sehingga keyakinan itu dianggap suatu keyakinan yang benar-benar murni, kan gitu. Kenapa? Pertama, kita ini lahir ya, tumpah darah kita itu di negara kita ini. Artinya, sadar ataupun tidak, kita memiliki komitmen kebangsaan, menerima prinsip-prinsip berbangsa yang kemudian tertuang di Konstitusi, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan semua regulasi yang ada di dalamnya yang terkait dengan itu. Nah, oleh karena itulah kemudian ada agama yang kita yakini, janganlah agama ini kemudian merusak tatanan yang dimuat, di mana diantaranya adalah toleransi itu adalah etika orang Indonesia di dalam menghormati perbedaan, kan gitu. Sehingga perbedaan itu ya kita harus ungkapkan. Islam seperti ini, batasan-batasan Islam itu kayak begini, sehingga saudara-saudara yang di luar Islam itu memahami dan juga mengetahui gitu. Begitu juga sebaliknya, batasan-batasan sebagai seorang Nasrani ya harus umat Islam itu tahu supaya tidak ada nantinya ketersinggungan di dalam penjabaran etika dalam bergaul, kan gitu. Sama seperti yang saya lakukan, Bang. Saya punya atasan dulunya adalah seorang Kristen. Ketika kami survei di lapangan, entah itu ada kegiatan dari dinas, kami keluar begitu waktu sholat, pimpinan saya itu mengarahkan, Bang Suma udah waktu zuhur, mampir di masjid, saya ngopi di samping masjid. Begitu juga sebaliknya. Nah, inilah yang dikatakan modernisasi dalam beragama. Jadi kita tidak membawa panci Islam, di sebelah sana membawa panji Kristen, lalu kemudian salib tatap-tatapan, ngotot-ngototan, seakan-akan kita seperti serigala buas yang lagi kelaparan. Itu yang harus dihilangkan. Kerangka bernegara didampingi dengan keyakinan melahirkan sebuah kondisi yang manis di mana bangsa ini akan kita isi dengan diisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Saya rasa begitu. Dengan kedamaian ya Bang ya. Betul sekali. Nah, cuman kondisi itu bisa tercipta ketika kita sudah saling kenal satu sama lain. Jangan saling menakut-nakutin gitu. Betul. Jadi penerapannya dalam ruang lintas agama ini, ya kita boleh artinya keras ya di dalam diskusi atau debat. Tetapi setelah itu kita nggak ada persoalan. Betul sekali. Betul. Oke, setuju saya kalau arahnya ke sana. Jadi kita benar-benar berdebat itu secara all out lah, ya, untuk bisa menjelaskan keyakinan kita. Gitu. Bukan untuk menyerang loh, ini untuk menjelaskan keyakinan kita. Iya, cuman terkadang dalam proses menuju ke sana banyak riak yang kita hadapi gitu. Terkadang saya hilaf di dalam menafsirkan. Begitu juga teman Kristen terkadang hilaf di dalam menggali data tentang Islam. Sehingga terjadi saling ngotot-ngototan mempertahankan ego di dalam berkeyakinan. Tapi itu biasa, makanya dialog itu diharapkan mendewasakan kita gitu. Jangan kemudian membuat kita itu semakin asing antara satu sama yang lain. Gak perlu itu terjadi. Kenapa dialog ini harus dibangun? Ya karena kita ini berbangsa dan bertanah air. Tanah air yang satu, bahasa-bahasa yang satu, sumpah kita sumpahnya satu tentang negara kita ini. Artinya ya sebisa mungkin perbedaan itu kita rajut dengan baik sehingga sebagai anak bangsa bisa memberikan hal positif
tanpa ada batasan-batasan dalam hal bernegara. Tapi berkeyakinan, yes, itu pasti. Karena kita sudah kenal, oh ini hal-hal yang dalam etika Islam tidak dibolehkan. Oh ini hal-hal dalam etika Kristen, Hindu, Buddha itu tidak dibolehkan. Sehingga kita punya tupoksi masing-masing terhadap bangsa yang sama, kemudian keyakinan kita terhadap persembahan terhadap ketuhanan kita itu juga kita jalankan dengan baik tanpa ada gangguan dari saudara-saudara yang lain, kan gitu. Tapi kalau kita masih asing, saling mencurigai, ada yang jidatnya hitam, ada yang celananya jingkrak, wah ini teroris pasti ini. Ini teroris ini. Atau sebaliknya, nah itu ini pasti misionaris ini, pasti misionaris. Nah, tapi dengan adanya dialog seperti ini ya diharapkan ke depannya semakin ke depan semakin kita saling mengenal satu sama lain sehingga tidak ada lagi kenakalan di dalam beragama. Sekira begitu, Bang. Iya, iya. Yang penting kita nggak Saya setuju, Bang. eksklusif lagi. Saya setuju Bang Suma. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu adalah bagaimana kita menjaga bangsa ini dari perpecahan, Bang. Karena kita Betul. tahu kan ada niat-niat jahat dari luar negara-negara lain yang ingin menghancurkan kita kan dengan membenturkan keyakinan masing-masing sehingga kemudian kita berseteru. Moderasi itu kan moderasi beragama beda dengan moderasi agama. Moderasi agama itu kita menolak karena kita bukan sama. Kita punya keyakinan kan masing-masing. Tetapi moderasi beragama bagaimana kita merawat toleransi kita. Toleransi itu kan ada perbedaan, tetapi perbedaan bukan menjadi musuh. Perbedaan itu adalah membuat kita saling memahami. Oh dia begini, saya punya begini. Dan dari pemahaman itu kita menghargai apa yang diyakini orang lain. Nah itu yang sedang digoyangkan, Bang. Itu yang sedang digoyangkan. Betul. Ya, saya mau tambahin, Pak. Saya ini Silakan. saya punya saudara, saya punya tante. Adik mama saya tante lah ya. Itu kawin dengan orang Islam, ya. Tapi akhirnya suaminya itu masuk Kristen, gitu. Nah, jadi tapi kan saudara-saudara mereka kan semua Islam semua dan kita semua berkenalan baik semua, gitu loh. Jadi saya pun dengan Islam itu saya bilang mereka baik juga kok. Saudara-saudara saya yang Islam itu jadi istilahnya sepupu lah ya, sepupu ipar lah berarti lah kalau itulah. Karena adik mama saya menikah dengan orang Islam. Lalu suaminya itu masuk Kristen, tapi saudara mereka kan semuanya masih Islam semua. Nah, Iya. dan mereka toleransi banget mereka, baik gitu sama kita, baik banget. Dia buka depot, ya kan kita kalau bisa ke sana makan ya makan mereka baik kok, baik semua baik gitu. Jadi saudara saya ada yang Islam juga, sepupu saya berarti lah, istilahnya sepupu ya, atau jadi ya sepupu. Ya itulah. Iya, silakan teman-teman yang lain pandangannya gitu termasuk apa yang kita bahas gitu ya. Ya, sebenarnya kasus Poso dan kasus Ambon itu jadi kita berkaca dari situ bahwa bisa saja rentan itu dalam skala besar kalau kita tidak merawat kebangsaan ini. Kalau kita tidak merawat kebangsaan sehingga kenapa moderasi beragama ini dicanangkan itu loh. Ini kan di dalam skala nasional juga dicanangkan karena ada indikasi-indikasi untuk membawa kita untuk kemudian dimasuki dengan benih-benih kebencian. Benih kebencian yang pada dasarnya itu bukan natur dari bangsa kita. Bukan natur dari bangsa kita. Jadi ini mau dibalikan kembali kepada ini loh. Natur bangsa Indonesia ini kayak gini. Itu pandangan saya, Bang. Iya, betul. Karena yang bisa menghancurkan negara ya, kesatuan negara kita ini ya kita sendiri. Begitupun merawat
persatuan juga tentu ya kita sendiri sebagai anak bangsa. Nah, salah satu pemicu kemudian adanya perpecahan seperti isu yang pernah terjadi gitu ya. Itu karena tidak adanya saling pengenalan satu sama yang lain. Ya, tidak adanya pengenalan satu sama yang lain. Jadi masing-masing kita boleh dikatakan saling mencurigai satu sama yang lain. Sehingga ketika ada gesekan sedikit, bukan karena faktor agama, hanya karena faktor misalnya binatang peliharaan yang nyebrang, ya, sehingga masuk pagarnya tetangga, akhirnya ribut, akhirnya merembet kepada keyakinan. Kenapa? Karena tidak saling mengenal satu sama yang lain gitu. Tidak ada penghargaan terhadap esensi atau substansi ajaran agama itu sendiri terhadap penganut ajaran agama lain. Sehingga yang terjadi kemudian adalah adanya satu kondisi pengaburan informasi terhadap agama saudara kita. Sehingga yang ada di dalamnya adalah hal-hal yang bersifat negatif, pandangannya negatif, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya modernisasi agama dalam arti kata pendalaman tentang agama itu sendiri, ya kita tentu akan mengetahui bahwasanya ternyata agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini adalah agama yang masing-masing mengajarkan pemeluknya untuk mencintai satu sama lain. Kristen mengusung cinta, Islam mengusung cinta, Hindu Buddha juga seperti itu. Nah, tinggal kita pertemukan di mana harusnya kita itu bersatu di dalam membangun negara yang kita cinta ini. Karena kalau ini rusak, tatanan keberagamaan di negara kita ini rusak, ya terjadi seperti 98 kemarin. Kan gitu. Ya, karena itulah. Bukan hanya 98, Bang. Bisa jadi kayak di negara-negara Timur Tengah, Bang. Nah, itu dia. Karena itu sangat sensitif. Betul. Karena itu sangat sensitif. Maka kita harus meramu semua itu, ya termasuk dengan dialog-dialog seperti ini. Dialog seperti ini kita harus bangun supaya semua bisa terbuka gitu loh. Nah, ketika ada Islam yang keliru, diluruskan penafsirannya, diajarin, diarahkan, tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika ada teman Kristen yang bertanya kemudian pingin dijelaskan, ya dijelaskan seperti apa duduk perkara menurut si pemilik agama, kan gitu. Sama seperti ini sudah pernah saya rasakan, Bang. Gimana saya ngotot dengan misalnya seperti Pak Lamsen, kemudian Pak Martenale, kami ngotot-ngototan sampai teriak-teriak kami dialog. Tapi begitu jumpa, kita pelukan, mau berpisah juga kita saling nangis-nangisan. Artinya dengan adanya dialog ini ternyata melahirkan sebuah kondisi di mana kita itu merasa butuh satu sama lain. Ternyata negara ini mampu menciptakan generasi yang berbeda, masa dengan keyakinan yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa juga yang berbeda secara suku. Tapi negara ini mampu memberikan ruang bahwa di situ ada cinta, di situ ada kasih sayang. Meskipun keyakinan kita itu berbeda dan terkadang kita bertemu di atas mimbar yang berbeda untuk kemudian memberikan satu stigma terhadap agama kita dan agama saudara-saudara kita. Begitu jumpa, kita rangkulan, semeja kita makan. Nah, itu maknanya apa? Artinya dengan seperti ini kita saling mencintai, kita saling mengenal. Tapi kalau sama sekali nggak ada, yang ada kekakuan, ada kistru sedikit, semuanya saling punya niatan untuk saling menguasai, punya niatan untuk saling menduduki jabatan tertinggi dalam hal organisasi misalnya. Tapi setelahnya ternyata nggak ada. Kita ketemu biasa-biasa aja. Bang Juma tinggalnya di Makassar ya, Bang? Saya di Makassar, Bang. Nggak pernah main ke Jakarta, Bang? Kadang sih. Dulu waktu sebelum COVID, baru-baru ini dari Jakarta kita. Bulan berapa kemarin? Ya? Bulan 7 ya. Kalau semisal next ke Jakarta, kalau kapan-kapan Bang Juma next ke Jakarta, hubungin saya, Bang. DM. Boleh, Bang, boleh. Ke saya, nomor telepon, nanti kita ketemu. Ntar saya ajak makan lah. Iya, sama-sama. Ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, sebenarnya Bang Juma ketika kita berdialog kan,
Iya. Iya. Ketika kita berdialog emang lumrah biasa kita kan saling mempertahankan argumen, tetapi saya setuju itu bahwa ketika kita kumpul itu justru mengeratkan kita untuk saling memahami gitu kan. Kan ini kan Betul. di dunia maya kan kita nggak kenal satu dengan yang lain, tetapi kalau dengar cerita Bang Suma tadi ketemu Pak Lamses terus ini berarti ada missing link ketika kita di dunia maya ini. Kita nggak tahu siapa kan, tapi kalau kita ketemu ngobrol secara langsung kan di situ dibangun kerangka toleransi kan begitu Bang. Iya, makanya di dalam agama kami itu dilarang berdebat. Ya, janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Itu ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jadi perintahnya jangan kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka kami harus menyampaikan kebenaran itu dengan cara keras, artinya dengan cara tegas gitu. Nah, mungkin dari teman Kristen juga demikian adanya, pelarangan berdialog dengan orang di luar agama Kristen kecuali dengan cara-cara yang baik kan gitu. Makanya di Islam itu Bang, dilarang keras masuk di dalam dunia apologet, dilarang keras berdebat tentang agama kalau orang Islam itu oknumnya tidak tahu, belum bisa memisahkan antara hak dan batil. Karena kenapa? Karena nanti begitu lawan debatnya mengatakan sesuatu langsung sakit hati, kecewa, marah, dendam, emosi dan seterusnya. Tapi kalau orang sudah memiliki ilmu, kearifan, kemudian kebijaksanaan, punya pemikiran dan jiwa besar, begitu lawan debatnya kemudian bercerita tentang Al-Quran, tapi karena memang pemahamannya masih minim dalam hal itu, tidak seketika itu marah, tidak seketika itu murka, tapi mengingatkan. Nah, lain cerita kalau sudah diingatkan, ngotot, seakan-akan dia lebih pintar daripada kita, itu baru harus betul-betul kita tinggalkan orang yang kayak begitu. Di Islam itu gitu. Tinggalkan. Kalau sudah disampaikan berulang, dia masih ngotot kemudian seakan-akan lebih paham Al-Quran, ditinggalkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Fahrudin, ini guru saya ini. Silakan, akhi. Salah, ini saya muridnya Bang Zuma, nyimak. Ya, Masya Allah. Saya murid, saya nyimak guru saja. Silakan. Murid selalu ikutin guru. Tidak Bang, teman-teman kita membahas modernisasi agama gitu. Bang akademik lucu loh. Kemarin saya sampai Moderasi ketawa. agama. Yang masalah yang sama siapa sih si Golan ya. Adu buku. Saya sampai ketawa saya. Yang mana yang golannya Bang? Golan yang tentang apa dah? Yang filsafat barat itu loh, teologi barat. Oh iya. Saya sampai Itu ketawa. dengan Bang Zuma di Terus kalian kan room siapa? adu buku kan. Terus kan dia juga buka buku kan. Di komalnya Bang Kendi kemarin itu. Oh, Iya. Iya, saya lupa. Nah, Saya sampai ketawa saya. Lucu-lucu ya, maksud aja. saya pernyataan saya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya data. Datanya itu bukan ditulis oleh pihak Muslim, itu maksud saya. Itu sih, gitu. Tapi kan yang ditangkap beda, itu kan menampakkan buku tapi nggak isinya. Saya khawatir itu buku masakan, kan saya juga nggak tahu gitu, nggak punya bukunya. Itu maksud saya. Iya, iya, Lanjut, iya. silakan. Ya, salam. Oke, mungkin teman-teman dari Bang David dari tadi kok diam-diam baik. Enggak, Ya, kalau saya gini Bang Suma, kalau saya misalnya saya ingin tahu sesuatu, misalnya saya ingin tahu tentang surga neraka, saya tanya ke Pak Ustadz. Waktu itu saya lupa, saya tanya Pak Ustadz Tata atau siapa gitu. Terus kemudian ketika saya ingin bertanya tentang Burak, saya tanya ke Pak Ustadz Romli. Saya tanya penjelasan beliau. Jadi saya dapat pemahaman tentang apa maksud ini. Sehingga saya kan dapat wawasan. Oh, ternyata konsepnya kayak gini, konsep gitu. Itu kan menambah wawasan. Ketimbang debat, Bang. Debat kan nggak dapat apa-apa kita. Iya. Ya. Itu salah satu metode sih dalam belajar, dalam mencari informasi gitu.
Oke, selamat malam Bang Acal. Eh, mic-nya dong dibuka. Dari tadi diam nih. Iya, Assalamualaikum. Ya, saya makan dulu, lanjutkan dulu ya. Saya ada makan, Oke, lanjut yang lain. oke, Ya, oke, Iya, oke. Kak. Saya Jadi lanjut kira Bang Suma. karena Inyo manis ya, kok pada santai gitu. Saya kaget juga ini ketika masuk Komal. Apa karena Inyo manis atau seperti apa gitu? Enggak, Bang. Enggak ngaruh Hmm? di sini Oh, kayaknya. enggak Karena ngaruh. di Komal-Komal sebelah itu masih masih mendidih tadi tuh di Oh, roomnya Lia Lia Kristen, siapa lagi? Nats atau mungkin Bibel. belum tahu kabar tentang Inyo manis. Bisa jadi ya. Nggak ngedenger saya mah. Inyo manis Saya tadi. juga baru aja ini. Saya kan habis tidur, habis sebelum Isya saya ketiduran gitu. Iya, Habis itu saya dengar Bang Handi lagi bahas di ZZZ. iya, Ternyata itu betulan. Saya tadi ada di betul. WA. Apakah Iya. betul? Saya nggak tahu. Saya belum ada informasi akurat. Tetaunya Mm-mm. benar. Benar. Apa Itu kasusnya, Bang? jadi intinya dari saya dapat poin dari teman-teman itu langsung dengar langsung itu, jadi dari Gracia Pelo ini menghina Nabi Muhammad. Adapun fixnya apa kenanya kita nggak tahu ya. Pertama apa yang menyebabkannya, yang kedua kena pasal apa, terus poin penting kita itu ternyata yang nggak ada pihak pelapor, tetapi dari pihak kepolisian langsung. Jadi memang benar ada pihak kepolisian katanya yang memang tanpa ada pelaporan tapi langsung gitu kan, langsung mengambil gitu, ngobrol lah langsung dengan pihak yang bersangkutan, pada akhirnya ya seperti itu, pakai baju oranye itu. Dan tentang Gracia Pelo pun sempat ya kita pun bahas dulu sekitar tahun 2021 atau 2020-an ketika dia sendiri menggunakan buku dari pihak non muslim tentang adanya peperangan yang ada ketika ada pihak Kristen sendiri di Trisula tubuhnya. Nah, untungnya kita punya datanya, bukunya itu. Kita komentari, oh ternyata Gracia Pelo ini membuka sebelah halaman tapi menutup sebelah halaman. Itu kalau nggak salah tentang kejadian Mahmud ya, Khalifah Mahmud kalau nggak salah. Ternyata Gracia Pelo memang sih perlu sekiranya pun diingatkan pula oleh pihak Kristen sendiri, tapi nggak tahu diingatkan atau enggak. Terlebih ketika saya memperhatikan data yang dia sampaikan, sebagaimana saya pun punya bukunya, ternyata dia tidak menyampaikan sesuatu yang adil dalam memberikan informasi, tidak transparan. Jadi di sana dia membuat adanya sebuah informasi dan membuat sebuah katakanlah framing bahwa Muslim itu kejam. Tapi adapun fix kasus kejadiannya seperti apa, videonya yang mana, karena banyak videonya saya nggak tahu. Itu hanya sedikit pengalaman yang kami dulu pernah lakukan di channel Gerak Mu'alaf dalam memberikan respon kepada adanya Gracia Pelo yang ternyata dia tidak transparan. Meskipun kita sama-sama punya bukunya, dan inilah pentingnya teman-teman semuanya, kenapa kita memiliki buku-buku dari pihak Muslim maupun Kristen, biar kita tahu mana yang diselewengkan halaman berapa, seperti itu. Dan saya perhatikan ketika Deki Ngagadas pun diskusi dengan Jonathan Nandar, saya pun punya bukunya tentang Ulumul Quran, dan itu pun sama, tidak dibaca pula secara utuh itu. Nah, artinya di sini meskipun menggunakan sumber cetak, tolong kalimat paragrafnya jangan dipotong, dan mencari pembenaran seperti itu dalam hal membenarkan keimanan masing-masing pihak. Makanya saya selalu fair. Nih halamannya ini, judulnya ini, seperti inilah isinya. Saya selalu fair mencoba adanya apa? Pertama, ketransparansian informasi. Itu. Yang kedua, jangan memframing. Itu sih saran saya bagi teman-teman. Adapun kasus Gracia Pelo itu fix, yang dikenal dengan Inyo Manis, memang sudah kena tadi malam. Bukan hari ini, bukan malam ini, tapi malam kemarin. Itu dapat informasi paduan ditan dari Kohani, dan ternyata memang nggak ada pihak yang melaporkan dari warga, tapi langsung dari pihak kepolisian yang terjun tangan tanpa adanya pelaporan. Itu sih itu. Dan saran saya juga bagi pihak Muslim maupun dari pihak Kristen sendiri, sampaikanlah secara santun, dan jangan lupa gunakan data, gunakan sumber yang ada, dan jangan membuat narasi-narasi
yang menambah-nambahkan atau mengurangi informasi dari data yang didapatkan. Itu saja sih. Silakan dilanjut. Kalau saya Baru sih dengar saya. begini Bang Akademik, kamu Iya. Bang Akademik sama saya kan sama-sama di grupnya sahabat Bang Ismail. Ya, Jadi kita begini, sama-sama di kadang-kadang begini, saya kan mengamati kan, saya juga punya banyak literasi. Literasi saya sekitar 20.000 dalam bentuk digital. Jadi kadang-kadang kita membaca sebuah statement dan kita mengutip statement itu untuk mendukung ide kita, itu sesuatu yang berbahaya karena belum tentu apa yang dimaksud penulis buku itu dengan ide yang ingin kita maksud. Jadi kita menggunakan ide kita dan melegitimasi ide kita dengan statement dari sebuah buku yang mungkin dia tidak memaksudkan itu, tetapi kita mengambil itu untuk mendukung kita. Nah, itu sesuatu yang di dalam dunia akademis nggak bisa begitu. Iya, saya juga salut lah dengan Anda Bang David ya, memiliki 20.000 via online. Dan saya pun kalah, saya hanya memiliki ya sekitar 700 sampai 800 buku cetak, bukan online. Tetapi kita pun harus mengetahui ketika kita menggunakan Anda menggunakan perspektif Islam, harus mengetahui pula bagaimana tentang penafsiran Islam, dan begitu pula tentang masalah saya ketika mempelajari Anda tentang dunia kekristenan. Itu. Makanya dalam dunia hermeneutik pun sejak awal sudah ada penafsiran alegoris, tipologis, yang sejak zaman Bapak Gereja sendiri pun saling bertentangan antar Bapak Gereja sendiri. Itu yang terjadi. Dan sekarang berkembang ya, pendekatan-pendekatan penafsiran yang ada. Yang pasti ketika saya menggunakan 1 ayat, 2 ayat dalam Bible, saya tidak mau menafsirkan meskipun saya punya kitab tafsir PBPL dalam buku cetak, bukan online. Saya selalu menampakkan menggunakan video yang ada. Seperti itu. Adapun dari pihak Kristen menerima atau tidak, itu hak kalian. Adapun kewajiban saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan itu selaras dengan data yang ada. Seperti itu sih. Silakan dilanjut. Enggak, misalnya begini nih ya, yang saya lihat nih. Misalnya ini terjadi di dua kubu juga, Kristen dan juga Islam. Jadi ketika Kristen menggunakan hadis dan menunjukkan ini loh data, kan mereka kan menunjukkan data. Tapi apakah itu yang dimaksud hadis? Kan belum tentu. Nah, sama juga ketika Bang Akademik menggunakan data buku dan menunjukkan ini loh ada di dalam buku ini begini ini. Apakah itu sesuai dengan apa yang maksud penulis buku itu? Kan tidak juga. Makanya kan harus membuat sebuah resensi. Ketika kita membaca buku, kita membuat resensi, mencari ide yang ada di dalam resensi buku itu. Baru setelah resensi itu terada, baru kita bisa apakah ini masuk dengan ide kita ketika kita bicara begitu. Nah, kalau tidak akan terjadi benturan-benturan, Bang. Nah, oleh karena itu kita pun harus menggunakan pada akhirnya perang data. Perang data di sini, setiap pernyataan kita didukung dengan data mana yang valid, data mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu, contohnya, contoh real. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 atau Deki Ngagadas itu menggunakan istilahnya itu Markus pasal 16 ayat 8b sampai 20. Itu kan. Saya menggunakan perbandingan-perbandingan yang ada, entah itu di dalam hermeneutik yang ditulis oleh Pendeta San Susanto maupun buku tafsir kalian. Seperti itu, dan itu fix bahwa ayat tersebut sejak awal di dalam contohnya kodek-kodek yang ada pun sejak awal tidak ada. Itu yang terjadi. Seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahannya, apakah dari pihak-pihak tertentu, entah itu Katolik maupun Protestan dengan segala denominasinya, menerima hal tersebut bahwa sejak awal di dalam kodek tidak ada, ataukah memang ada? Itu yang terjadi, Bang. Karena ketika ada yang saya kasih contoh tadi, bahwa perbedaan teks yang ada tidak mempengaruhi dogma atau doktrin kekristenan, saya kira tidak selaras dengan data yang ada. Itu terjadi. Contoh, Markus pasal 16. Itu mempengaruhi doktrin-doktrin yang ada di dalam dunia kekristenan yang ada. Itu, Bang. Itu. Sini saya kasih contoh real saja langsung ya. Biar kita saling memahami antara satu sama lain. Dan itu yang terjadi, Bang. Itu. Ya kalau mau perang data, mungkin kata orang ya silakan saja.
saya layani. Dan alangkah bagusnya pun saya selalu menyarankan bagi Kristen pun untuk diskusi dunia nyata. Itu. Dan itu lebih teruji mana yang benar-benar bisa katakanlah diberikan datanya secara real, ataukah memang hanya mengandalkan Google tanpa Google pelongo-pelongo. Itu sih. Kalau sekedar perang ayat, saya sudah meninggalkan, Bang. Saya sudah meninggalkan. Itu. Saya tidak menggunakan pendekatan ayat dengan ayat, tetapi saya mendekatan secara non ayat lah. Seperti itu biar lebih enak juga. Itu. Ini akun kedua saya ya, Bang Ultra Mixping. Seperti itu. Akun kedua saya. Silakan dilanjut teman-teman. Jadi short mark dan long mark itu yang disebut di dalam Markus 16 itu sebenarnya dua-duanya memiliki data manuskrip. Yang short mark itu hanya ada di manuskrip Vatikanus dan saya lupa Alexandrus atau apa. Tetapi di dalam bagian yang lain itu ada di dalam manuskrip Armenian, manuskrip yang lain, sehingga dua-dua data itu ada, short mark dan long mark. Di dalam dunia akademis teologi Kristen itu sudah jauh hari dibahas itu, puluhan tahun lah, bahkan di abad ke-19 sudah membahas itu oleh teolog-teolog Jerman, sehingga bagi kami itu tidak ada problem di situ, karena ada manuskrip yang tidak memuat itu, belum tentu dia kemudian dikatakan salah, dan ada juga yang memuat itu belum tentu dia dikatakan salah. Itu dalam dunia kritik Alkitab gitu, Bang. Jadi tidak ada masalah di dalam hal itu, dan ada penjelasannya, bisa ditemukan di dalam jurnal-jurnal dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada, jarang mendapat itu. Betul, saya akui ada baik yang pendek maupun yang panjang. Pertanyaan saya simpel. Markus pasal 16 ya, ayat 9 sampai 20. Kodek apa yang pertama kali memuat, atau naskah apa yang memuat ayat tersebut ada ataukah tidak ada? Kita jangan membuat abu-abu terkait dari adanya Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Tentu saja kita harus meng-cross check kodek atau catatan atau kitab mana, Bible mana, versi mana yang memang sejak awal memuat dari adanya ayat tersebut. Itu bisa dilacak. Bisa dilacak, Bang. Dengan adanya kodek-kodek penomoran-penomoran yang ada maupun manuskrip-manuskrip yang ada. Itu yang terjadi, Bang. Nah, hingga pada akhirnya suatu hal yang wajar. Salah satu kitab tafsir yang ada yang bisa saya nanti tampakkan, bahwa itu diakui memang sejak awal tidak ada sama sekali di dalam kodek tersebut, Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Itu. Karena kita pun bisa mempertanggungjawabkan dan bisa melacak pula kodek-kodek mana yang memuat ayat tambahan, mana yang tidak. Itu saja sih, simpel. Oleh karena itu, dengan adanya banyaknya kodek yang ada, kita bisa menelusuri kodek mana yang memuat dan yang paling tua yang mana, kodeknya apa saja, dan isinya apa saja. Lalu kita bisa melacak kapan terjadinya penambahan di dalam kodek apa, abad berapa diproduksinya. Itu, Bang. Lanjut, silakan Bang Zuma, Bang Aca. Ya, pada intinya gini, untuk kemudian menghindari adanya hal yang terjadi terhadap saudara kita ya. Ya, sejatinya saya sendiri sebagai seorang muslim itu tidak berani kemudian membahas satu ayat secara monolog, ayat Al-Quran ya. Kenapa? Karena kaidah di dalam Islam itu ilmunya itu kudu wajib bersanad. Nah, sama seperti contoh. Teman kita baru-baru ini dialog dengan saya membahas tentang tafsir Al-Qurtubi beberapa 2 hari yang lalu kayaknya. Saya biarkan dia membahas tentang si putih yang datang kepada Rasulullah kemudian membisikkan berupa wahyu. Saya tunggu dia untuk jujur membaca data yang diambil di tafsir itu. Sampai mana orang ini mau mengungkap kebenaran yang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi terhadap Rasulullah. Ternyata
pesan yang hanya ingin dia sampaikan itu adalah bahwa malaikat Jibril itu adalah si putih yang kemudian dianggap sebagai bala tentara setan. Itu sengaja saya biarkan. Saya ingin tahu bahwa inilah salah satu kondisi yang terjadi. Membahas agama saudara sendiri tanpa mendalami isi muatan daripada kitab ataupun disiplin ilmu yang menjadi dasar pijakan menentukan suatu titik kebenaran dalam satu dalil. Dia ceritakan bahwasanya ketika penafsiran Al-Qurtubi di mana diceritakan iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan lalu berkata, apakah aku bisa mendapati seorang dari kalian? Lalu kemudian seorang yang bernama Barshita itu di dalam tafsirnya itu menceritakan bahwasanya itulah kemudian malaikat atau si putih yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Nah, teman kita itu berhenti sampai di situ. Dia tidak menjelaskan dan tidak membaca tafsiran selanjutnya. Tapi saya biarkan, saya ingin tahu apakah murni orang ini menemukan suatu celah di dalam Al-Quran melalui penafsiran, atau memang dia hanya ingin mencari-cari keburukan, ingin mencari-cari sesuatu yang bisa menjelekkan Islam gitu. Ternyata ada pada posisi itu. Nah, sementara saya dengan percaya diri ketika membahas Bible, saya tidak menyembunyikan sesuatu yang nyata-nyata benar di dalamnya, lantas kemudian saya mengatakan salah. Nah, inilah yang kita katakan moderasi dalam beragama. Menyampaikan sisi agama dengan perspektif kebenaran menurut dua kitab. Tapi kalau teman kita, mohon maaf ini, saya bukan mau menceritakan keburukan, tapi ini fakta. 1-2 malam yang lalu saya berdebat dengan teman kita dari Kristen atas nama kiamat gitu ya. Saya biarkan. Saya terdiam, saya biarkan, dan saya ingin tahu apakah betul orang ini memahami Islam seperti Bang Herdi. Apakah benar orang ini memahami Islam? Kubiarkan. Oh, ternyata cuma sampai di situ. Pesan yang ingin dia sampaikan adalah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok iblis yang kemudian disebut si putih. Itu pesan yang ingin dia sampaikan. Artinya tidak murni ingin menyelamatkan umat Islam dari kesesatan. Berbeda dengan saya nih. Saya murni karena cinta kasih sayang terhadap teman-teman saya Kristen. Saya membahas tentang Bible. Begini loh pokok pondasi yang sebenarnya menurut pemahaman saya tanpa ada yang kusembunyikan. Tapi kalau dia tidak. Nah, sementara tafsir Al-Qurtubi itu jelas sekali mengatakan, namun saat itu kemudian ketika si putih iblis ini menjelma seperti malaikat Jibril pun datang kemudian dan lantas kemudian masuk di antara keduanya, antara Rasulullah Muhammad SAW dengan si putih tadi, si putih yang kemudian adalah iblis. Lalu malaikat Jibrilnya itu mendorong si putih sehingga jatuh di dataran India yang paling jauh. Itu di tafsir Al-Qurtubi. Ada dijelaskan di halaman yang sama di buku tafsir Al-Qurtubi, tapi si kiamat tidak mau membacanya. Jadi saya diamkan aja. Sehingga muatan moderasi agama itu tidak sampai ke sana. Kenapa? Karena tujuannya untuk menjelekkan sesuatu yang sudah baik. Ya, tidak mengungkap sesuatu yang seharusnya buruk memang buruk, tapi sesuatu yang baik dikaburkan supaya apa? Orang jauh dari Islam. Padahal tafsir itu tidak menerangkan seperti itu secara utuh. Nah, inilah yang saya katakan teman-teman, moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama secara moderat. Apa itu? Memahami, mengamalkan ajaran agama dengan sistem yang tidak ekstrim. Jadi kita menganggap agama orang itu salah karena berdasar terhadap kitabnya. Dan kita harus mengakui kebenaran yang ada dalam agama tersebut karena kitabnya. Jangan seperti yang semalam. Nah, itu dia. Jadi kalau saya ditanyai tentang hadits, tentang sesuatu dalam Islam, kemudian saya terdiam, itu bukan berarti saya nggak ngerti. Saya ingin tahu.
apakah ini muatannya untuk benar-benar menyadarkan, menarik saya dari kesesatan, atau justru kebenaran itu ingin dia tutupi dengan sesuatu yang salah gitu. Nah inilah ketika saya ditanya di awal pertemuan kita pada malam hari ini, bagaimana pandangan Bang Suma tentang moderasi agama? Itu penting dan sangat penting. Kenapa? Agar tidak ada dusta di antara kita. Saya kira begitu teman-teman, silakan. Oke. Kalau Jadi, itu sih saya setuju Bang Suma. Jadi menurut saya begini, hanya orang yang meyakini kitab suci itulah dia yang lebih memahami ketimbang orang luar. Makanya ketika saya tidak tahu tentang sesuatu di dalam Al-Quran, saya bertanya kepada yang saya pikir dia lebih tahu. Nah, yang paling tahu itu kan biasanya mereka yang sudah punya ilmu yang lebih tinggi. Bukan sekedar orang awam yang menjelaskan itu, Bang. Itu berlaku bukan hanya bagi saya untuk Muslim, tetapi juga sebaliknya, Bang. Sehingga kita punya wawasan lebih luas ketimbang kita mendapat sesuatu yang tidak mencerdaskan. Memang sih bagi saya dalam dialog-dialog ini kadang-kadang juga karena dialognya tidak paham, akhirnya yang bermuara kepada saling menghujat, kemudian menimbulkan persoalan-persoalan, sehingga moderasi itu tidak terbangun. Itu Bang. oke. Iya. Oke. Jadi Saya tambahkan sedikit. Itulah kita ya, kita sebagai anak bangsa gitu, mau dari Kristen, mau dari Islam. Saya katakan jangan turut di dunia debat kalau tidak memahami agama yang diwakilkan, minimal gitu. Minimal dia mampu menelaah secara kisi-kisi terkait antar ayat per ayat dalam kasus per kasus. Contoh yang kemarin yang terjadi, salah satu dari debater Kristen kemudian tampil lantas mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ketika datang kepada Nabi Abraham itu makan sop buntut. Ini kan sebenarnya bukan untuk memperlihatkan kebenaran dari sisi Bible atau keyakinannya sendiri, tapi hanya ngotot tanpa ada data akurat gitu. Memang dikatakan Sarah di situ membuat roti kemudian, tapi tidak dikatakan sop buntut. Sehingga yang terjadi kemudian agama menjadi mainan, agama menjadi diperolok-olok. Kan gitu. Iya, itu dia makanya mau Islam mau Kristen kalau berbicara mengenai satu keyakinan, karena ini mengatasnamakan banyak orang. Lain cerita kalau mengatasnamakan pribadi. Nah, kalau mengatasnamakan pribadi ya sebisa mungkin menghindari debat lintas agama. Makanya kalau saya di teman-teman Islam, saya katakan jangan sekali-sekali terjun di dunia apologet kalau belum bisa membedakan hak dan batil. Karena bahaya. Anda nanti akan membuat agama itu ditertawakan sama orang. Nah, inilah salah satu kaitannya dengan moderasi agama. Tidak boleh tampil membicarakan sebuah agama karena akan melahirkan sebuah kondisi di mana audiens itu akan mendengarkan pendengar-pendengar kita, penyimak-penyimak kita itu akan menjadi menjauh gitu. Bukan malah yang kita harapkan yang terjadi, tapi orang semakin menjauh. Tuhan dikatakan Tuhannya Abraham datang kemudian makan sop buntut, itu kan ada narasi-narasi yang mungkin bisa kita bangun lebih bagus, lebih afdal, ya lebih cocok lah dengan budaya kita sebagai anak Indonesia, gitu Bang. Oke. Jadinya untuk malam ini siaran perdana saya ini mendapatkan satu manfaat juga ya, atas bincang-bincang diskusi santai mengenai moderasi beragama. Jadi kita mengerti sekarang bahwa dialog lintas agama ini harus benar-benar dipahaminya dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan koridor yang kita sudah bicarakan. Itu inti dari apa kesepakatan yang kita bisa sepakati bersama ini malam hari ini. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau ada tambahan-tambahan silakan diperjelas lagi. Pak David silakan kalau ada.
dikasih ke teman-teman yang lain dulu lah. Bang Aceh Ya, mungkin atau siapa. ya. Atau dari ya akademik boleh. Oke, baik. Dan saran saya juga, entah itu di YouTube ya, entah itu di TikTok, yang tentu saja pasti ada hostnya, pasti ada adminnya, seperti itu saran saya. Jangan sampai melakukan pembiaran ketika terjadi adanya, yaitu cukup panas suasana yang ada. Terlebih semua pihak ngomong. Saran saya, khawatirnya admin maupun hostnya kena delik, dan itu bernilai dari adanya pembiaran. Itu yang terjadi, Bang, saran saya. Karena apa? Pernah kita dapat informasi dari adanya komentar teman-teman ya, ketika kita perhatikan ada yang menginformasikan, Bang, di tempat anu kisruh gitu kan, nggak tertata dengan baik, ricuh, di adminnya ini nih. Oke. Ketika kita cross check, ternyata orangnya baru live beberapa minggu dan orangnya pun baru tahu tentang dunia seperti ini. Artinya bahwa setiap host atau admin pun harus bisa pula memacu diri ketika mau membahas tentang ini. Tentu saja host pun memacu diri untuk terus menggali ilmu tentang yang akan mau dibahas. Jangan sampai dengan ya modal pengen rame, komalnya, posisi dari tempatnya, lalu sampai tidur, pada akhirnya terserahlah, yang penting tempat saya rame, mau ngapain juga. Nah, itu pasti kena delik hukum loh, karena yang memberikan fasilitasnya kan siapa? Betul. Adminnya. Dan secara logikanya nggak mungkin terjadi ricuh, kisruh, kalau nggak disediakan dengan tempat. Itu otomatis berbalik kepada yang hostnya. Itu yang terjadi, Bang. Itu yang terjadi, saran saya. Bagi siapapun yang punya sekarang saat ini bisa live ya, yang sampai melakukan pembiaran yang ada, dan jadilah pihak yang adil dalam bersikap. Karena terlebih sebagai muslim pun diajarkan harus bersikap adil tanpa sama sekali menilai satu sama lainnya. Dan sekaligus juga kita mempraktekkan bahwa Islam itu seperti ini, adil loh dalam bersikap, dalam berbuat. Bila perlu sebanyak kisruh, contohnya di mute semua tanpa terkecuali. Hingga pada akhirnya biarlah para penonton yang menilai apa yang perlu kita perbaiki dari komal kita. Nah, sedangkan teman-teman yang masuk atau naik ke komal maupun yang ada di YouTube, ketika memang sudah ada admin maupun hostnya, hargailah tuan rumah, dan tentu saja tuan rumah harus memiliki aturan yang jelas tanpa memiliki keberpihakan. Itu sih, karena jika tidak, waduh, kacau. Apalagi cuma mengejar rame komal, rame room. Karena itu nggak sedikit loh. Nggak sedikit. Saya perhatikan, entah itu di YouTube maupun entah itu di TikTok, pengennya itu rame, tapi nggak memperdulikan sisi etika dan juga ilmu. Karena orientasi kita bukan pembicara loh, tetapi orientasi kita adalah penonton. Itu sih saran saya. Silakan. Oke. Dinaikkan aja Bang, teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik silakan. Dinaikkan Bang, biar kita diskusi gitu. Untuk sementara ini ya, karena saya juga perdana baru ini, perdana untuk live, jadi saya mengambil Bang Suma, Bang Kristolog, saya izin turun dulu ya. Saya mau cari makan dulu. Oh ya Bang David, thank you ya Bang. Makasih ya Bang Suma, Bang Akademik untuk diskusinya. Oke. Ya, ini juga saya mau. Ya, saya juga sekalian sebenarnya untuk mengakhiri live ini karena sifatnya perdana tadi saya katakan. Jadi kita mau mengatur, tadi dikasih masukan juga dari Bung Akademik bahwa seorang host harus lebih mengerti ya, mengatur roomnya supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan gitu. Dan terjadi chaos yang pembiaran adanya sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Ya. Tetapi lepas dari itu semua, saya berterima kasih nih ya atas kunjungan saudara-saudara sekalian, atas perdana saya membicarakan masalah moderasi beragama ini. Jadi saya lebih mantap lagi untuk bisa mengatur ke depannya yang lebih baik lagi untuk memfasilitasi
dialog antar agama. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Saya akhiri Iya. live saya, bro. Baik. Bang, saran saya khawatir nanti ketika diskusi itu banyak yang berkomentar, Anda sulit mengendalikan. Saran saya, jadikan orang-orang yang menjadi moderator biar bisa membisukan. Seperti itu. Oh, ya. Khawatir Anda bukan harus memantau di atas, di bawah, itu nggak mungkin. Kalau mungkin. pengalaman dari kami yang lakukan, kami menjadikan moderator yang memang sering menonton dan bisa bersikap adil. Itu. Oke. Oke, Jadi harus baik. ada Kalau memang pilihan lah gitu ya. ya, insya Allah sesudah ini kita akan live ya. Dan silakan Bang Zuma untuk hadir juga. Kita akan menghadirkan dari pihak luar juga ya, pihak luar negeri kayaknya ini dari Bu Madam. Nanti saya undang sesudah beres acara ini, insya Allah dari akun ini. Baik, Oke. baik Bang Fardin, insyaallah. Terima kasih semua rekan-rekan, semua Baik. teman-teman yang sudah hadir dalam room saya. Selamat malam, Tuhan memberkati kalian. Iya, makasih Bang. Baik, Thank you ya. terima kasih. Salam Izin kenal turun. sekalian ya. Ya, Terima siap. kasih bagi Muslim Makasih Bang dan Fardin. teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya mudah-mudahan malam ini antum semua sehat walafiat seperti biasa gitu ya. Karena tujuan sebenarnya kita itu terjun di dunia apologet, ya itu tadi, menjamah ketidaktahuan teman-teman terhadap Islam khususnya, dan kemudian memahamkan kepada kita bahwa ada titik di mana ada sisi di mana orang Islam itu tidak menyadari bahwa ada kekuatan di luar sana yang seringkali mengintai untuk kemudian mereka itu diajak untuk menjauh dari Al-Quranul Karim. Karena itulah kemudian ya kita harus menyadari bahwa sebagai umat Islam kita harus memiliki suatu tindakan di dalam membentengi akidah. Apa itu? Salah satunya mengikuti channel-channel debater Muslim. Yang kedua, mendalami Al-Quran. Yang ketiga, menjaga persatuan terhadap orang sesama Muslim. Yang keempat, menjaga keutuhan daripada ukhuwah, baik terhadap persaudaraan seagama maupun sebangsa dan setanah air. Nah, karena itulah kemudian moderasi agama itu memang sangat penting, sangat-sangat penting. Karena dengan adanya moderasi agama, orang itu bisa kemudian memahami di mana batasan-batasan di dalam kehidupan beragama di dalam bernegara ini. Itu penting untuk kita ketahui. Ya, karena itulah kemudian sekali lagi sering saya sampaikan, saya terjun di dunia apologet itu bukan karena kebencian, tapi karena cinta terhadap umat Islam, cinta terhadap bangsa ini, cinta terhadap saudara-saudara kita non-muslim yang tidak mengetahui titik kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup dulu sesi kali ini. Kemudian kita cari pemanasan. Mudah-mudahan masih ada komal yang mau menerima kita ya teman-teman. Karena komal-komal yang lain semuanya menutup diri dan memblokir kita. Seakan-akan kita ini adalah penjahat, seakan-akan kita ini ada malaikat maut yang harus mereka hindari. Tapi tidak apa-apa, kita coba lagi setelah ini. Saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meluncur lagi mencari komal penghujat.